baru mengecek sekian. Oke, saya terima. Tapi kalau Mas sudah masuk semua, sudah. Kamu tahu itu dari Barreskrim. Kalau enggak itu semua orang lagi kok belum ada. Kemensos tadi salah. Kami semua juga tidak semua kami mencuri. Ya, nggak ada gunanya marah-marah lah. Kalau marah-marah terus kan mending mundur aja. Artinya nggak mampu bekerja, nggak mampu mengkoordinir anak buahnya. Semuanya orang melihat itu. Ya, kalau daripada marah-marah terus kan mending nggak marah-marah. Letakkan aja jabatannya. Catat, orang ini gerah lihat Risma marah-marah soal bansos, saldo ATM terganggu. Bagi orang Jawa Timur dan Surabaya pada khususnya, Ibu Risma marah-marah ini bukan hal yang baru gitu. Dari dulu, 2 periode di Surabaya menjadi wali kota, udah marah-marah. Bawahannya tuh kayaknya udah rata dimarahin sama Ibu Risma tuh kalau bikin salah. Kita nggak kaget dengan itu. Maka ketika beliau jadi menteri, lalu tetap marah-marah, ya emang karakternya kayak gitu. Marah-marah memang sudah menjadi ciri khas Tri Risma hari ini saat menjadi wali kota Surabaya. Bahkan putrinya juga pernah mengatakan bahwa dirinya pernah dipukul menggunakan kamus karena melakukan kesalahan. Marahnya Risma sebenarnya sama dengan marahnya emak-emak lainnya. Emak-emak yang marah melihat daerah kekuasaannya tidak tertib dan tidak mengikuti aturannya. Hal itu menjadi lumrah karena sebagai perempuan, Risma sudah hebat memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Saya kasih peringatan, itu tinggi sekali segitu. Saya kemarin di Bandung saya pikir tinggi 5.000, ini 8.000 totalnya. Kasih peringatan Mbak, saya nggak mau Bapak saya kasih peringatan, Bapak ngasih peringatan ke cabang. Emak-emak seperti Risma ini layak kita kawal dan kita jaga agar aman dari mereka-mereka yang saldonya terganggu karena ulah Menteri Sosial itu. Sebelumnya, mereka memang diam tak bersuara kala Menteri Sosialnya masih Juliari Batubara. Namun kini ketika diganti dengan Risma, satu persatu mereka yang kantong dan saldo ATM-nya terganggu mulai bersuara, menuduh dan menuding bahwa marahnya Risma hanya pencitraan semata. Yang mohon maaf ya, video viral itu menurut saya politik drama Korea, pencitraan drama Korea, drakor gitu loh. Dibilangnya drama Korea atau pencitraan, saya pikir ini hanya masalah orang itu belum memahami karakter dan kultur dari Bu Risma yang sesungguhnya, bro. Bahkan ada pula yang berniat untuk menggulingkan Menteri Sosial pilihan masyarakat ini. Ya, nggak ada gunanya marah-marah lah. Kalau marah-marah terus kan mending mundur aja. Artinya nggak mampu bekerja, nggak mampu mengkoordinir anak buahnya. Semuanya orang melihat itu. Sampai di sini kita paham bahwa masa pandemi di mana pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk masyarakat ini tidak bisa disentuh oleh oknum-oknum yang terbiasa memanfaatkan dana itu sebagai proyek bancakan. Kalau kita mau jujur Pak, ini BNI pasti BTN terima surat juga. Pak BTN Pak Haru juga bagi bansos kan? Nah, jadi 4 bank himbara menerima surat sebenarnya dari Kemensos. Surat itu yang saya punyai itu pertama itu kalau nggak salah ditandatangani oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga, namanya Pak Rahmat Kusnadi. Beliau yang meminta agar diblokir bansos itu karena butuh perbaikan data. Nanti Pak Royke, Pak Haru bisa luruskan. Nah, di titik-titik yang diminta oleh Kemensos. Gaya kepemimpinan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang kerap emosional dan marah-marah mendapat sorotan. Risma bahkan disarankan mundur sebagai menteri. Saran mengundurkan diri dari jabatan sebagai menteri itu disampaikan Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB Jazilul Fawait. Ya nggak ada gunanya marah-marah lah, kalau marah-marah terus kan mending mundur saja. Artinya nggak mampu bekerja, nggak mampu mengkoordinir anak buahnya, semua orang melihat itu, kata Jazilul di Kompleks Parlemen DPR Jakarta Senin 30 Agustus. Jazilul mengatakan saat ini seharusnya yang dilakukan Risma ialah melakukan koreksi di internal, bukan justru marah-marah. Kendati menyarankan lebih baik mundur ketimbang marah-marah, Jazilul menegaskan dirinya bukan berarti mendesak Risma untuk mundur. Saya nggak meminta mundur ya. Ya daripada marah-marah terus kan mending nggak marah-marah. Letakkan saja jabatannya, ujar Jazilul. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang dipentingkan hari ini koreksi lah di dalam apa gitu. Kalau memang
Saya nggak meminta mundur ya. Kalau daripada marah-marah terus kan mending nggak marah-marah. Letakkan aja jabatannya. Mensos Risma kembali murka. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali murka perkara penyaluran bantuan sosial atau bansos. Risma kali ini memarahi pejabat Bank BUMN saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Sabtu 28 Agustus. Momen Risma emosi terjadi saat rapat yang dilakukan di sebuah hotel. Tampak hadir Bupati Jember Hendy Siswanto beserta wakilnya Gus Firjaun. Saya kasih peringatan, itu tinggi sekali. Kemarin di Bandung, saya dapati data ada 5.000 yang belum disalurkan. Saya pikir itu sudah tinggi sekali, ini di Jember malah 8.000 totalnya. Tolong diperbaiki ya, ujar Risma dengan nada tinggi. Saya kasih peringatan, itu tinggi sekali segitu. Saya kemarin di Bandung saya pikir tinggi 5.000, ini 8.000 totalnya. Kasih peringatan Mbak, saya nggak mau Bapak, saya kasih peringatan. Kemudian, pejabat Bank BUMN itu berusaha untuk memberi penjelasan tentang penyebab penyaluran bansos tidak bisa segera dilakukan. Dicontohkannya kendala teknis perbankan, namun penjelasan itu justru membuat Risma semakin marah. Anda tidak pernah merasakan kan bahwa ketika seorang anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal COVID, lalu besok dia kesusahan makan, kata Risma dengan nada meninggi. Risma menganggap sistem birokrasi di bank tersebut telah menghambat, bahkan sengaja mengulur pencairan. Padahal pemerintah melalui Kemensos sudah bekerja keras agar dana bisa masuk ke perbankan sesuai jadwal. Persisnya pada akhir Maret lalu. Kami kemarin di akhir Maret itu sudah seperti perang di Kemensos, di kantor sampai pagi, ujar Risma. Lambatnya penyaluran bantuan oleh bank tersebut dinilai berbahaya, sebab jika sampai beberapa minggu ke depan bantuan belum juga dicairkan oleh Bank BUMN, maka bantuan akan hangus. Anggota Komisi 5 DPR Andre Rosiadi meminta kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk menghentikan lakon bak seorang artis di drama Korea atau drakor. Hal ini menanggapi peristiwa Mensos Risma yang marah-marah kepada pejabat Bank Himbara di sejumlah daerah lantaran penyaluran bantuan sosial tunai yang kerap mandek di bank. Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan dirinya memiliki bukti kalau yang meminta agar pendistribusian bansos tunai di sejumlah daerah di stop sementara adalah dari pihak Kementerian Sosial, yaitu Direktur Jaminan Sosial Keluarga Rahmat Kusnadi. Beliau yang meminta agar diblokir bansos itu karena butuh perbaikan data di titik-titik yang diminta oleh Kemensos, kata Andre saat rapat kerja bersama Bank BNI dan Bank BTN di Gedung DPR Jakarta Kamis 9 September. Ia menduga setelah Kemensos meminta Bank Himbara untuk melakukan blokir penyaluran bansos, tak lama setelah itu Ibu Mensos Risma mengunjungi daerah tersebut. Nah, diduga itu titik-titik yang didatangi oleh Ibu Risma, lalu terjadi video viral, terjadilah politik drama Korea, pencitraan drama Korea drakor, ujarnya. Menurut dia, pihak Bank Himbara itu tak mungkin berani melakukan blokir bila tak mendapatkan permintaan dari Kemensos. Seakan-akan ada menteri marah-marah sama pejabat bank untuk bela rakyat, padahal kementerian ini kirim surat untuk minta blokir. Itu namanya pencitraan drama Korea, katanya. Nah, diduga titik-titik itu yang didatangi oleh Ibu Risma. Lalulah terjadilah video viral. Yang mohon maaf ya, video viral itu menurut saya lebih kurang, kalau ada surat blokir itu benar, nanti Bapak jelaskan. Dan saya percaya kebenarannya karena saya juga punya surat ya. Terjadilah politik drama Korea. Apa namanya? Pencitraan drama Korea. Drakor gitu loh. Ya, seakan-akan ada menteri marah-marah sama pejabat bank ya untuk bela rakyat, padahal kementeriannya kirim surat, Subang ini ngeblokir. Itu namanya pencitraan drama Korea. Kalau istilahnya Gus Nusron, ya hanu. Di sisi lain, pembelaan didapatkan Risma dari Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia atau AMI. Melalui ketuanya Nur Hasanah menyatakan, memahami dan menganggap wajar bila Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini sesekali terpampang di layar televisi dan halaman situs berita tengah memarahi kesalahan menyangkut permasalahan bansos. AMI, menurut Nur Hasanah, melihat jauh ke balik persoalan dan mencermati sebab di balik kemarahan Mensos Risma justru rasa tanggung jawab dari kepeduliannya yang tinggi. Maraknya Risma dalam penyaluran bansos yang saat ini tengah menjadi pembicaraan, misalnya justru itu karena Mensos ingin penyaluran bansos tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah, kata Nur Hasanah Jumat 10 September. Sementara dari dialog yang terjadi, kita tahu betapa kinerja aparat yang menangani hal itu ada yang jauh di bawah kinerja yang diharapkan. Tambahnya,
Belum sempurnanya kinerja aparat birokrasi pemerintah inilah yang menurut Nur Hasanah wajar memantik kemarahan Risma yang secara kultural adalah orang Jawa Timur yang terkenal egaliter, terbuka dan polos. Bu Risma tampaknya tak pernah memikirkan apakah kemarahannya akan berdampak negatif terhadap citra beliau sebagai pemimpin perempuan, tidak. Sikap Bu Risma itu mengalir alamiah saja, tanpa banyak hitung-hitungan, jelas Nur Hasanah. Jadi menurut saya justru marah-marahnya Mensos bukan karena pencitraan, tapi karena ingin segera memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, sambungnya. Nur Hasanah mengatakan soal buruknya kinerja birokrasi itu masih menjadi persoalan dan keprihatinan yang juga disadari pemerintah hingga saat ini. Karena itu wajar bila Presiden Joko Widodo terus menekankan urgensi pencepatan reformasi birokrasi. Sekarang dan ke depan bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi negara cepat mengalahkan negara yang lambat. Disinilah justru letak permasalahan pemerintah negara kita, kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 17. Pemakluman senada Ketua AMI juga ditegaskan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurut Agus yang lama berkecimpung di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI tersebut, penyaluran bansos COVID-19 memang harus cepat serta tepat jumlah dan sasaran. Ia melihat langkah Mensos Tri Risma hari ini sudah tepat mengawasi distribusi bantuan tersebut guna meringankan beban rakyat dan terbebas dari penyalahgunaan. Langkah Mensos Tri hari ini yang mendorong penyaluran bansos ini cepat, tepat jumlah dan sasaran sudah tepat. Saya juga memberikan masukan kepada beliau untuk mencapai 3 target itu, data penerimanya harus dipastikan valid, kata Agus. Menurut Agus, hal itu disarankan karena selama ini data penerima bansos banyak yang sudah tidak valid. Dengan demikian, sudah wajar bila Kementerian Sosial segera memperbaiki guna mewujudkan tersalurkannya bansos secara tepat sasaran. Data penerima bansos itu harus terus dicek dan recheck, sebab ada yang sudah meninggal atau ketidakvalidan lainnya, ujar Agus. Ia juga mengakui bahwa kepemimpinan Risma di Kementerian Sosial, perbaikan data itu sudah berjalan. Dengan begitu, target penyaluran bansos yang lebih cepat, tepat jumlah, dan tepat sasaran seharusnya terwujud, tutupnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.